Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita nikmat yang teramat banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Di antaranya yaitu nikmat sehat, waktu luang, nikmat Islam, iman, dan ihsan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kaumnya sehingga kita saat ini bisa merasakan hidup di bawah naungan hidayah Islam. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, akan kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Allah menciptakan bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali semua makhluk hidup. Bukan hanya manusia, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Nah, dan Allah menciptakan bumi ini agar bagaimana dia nyaman untuk dihuni para makhluk hidup,
yaitu dengan menciptakan adanya daratan dan juga lautan, daratan dan perairan. Nah, keseimbangan inilah yang menyebabkan bumi ini nyaman dihuni manusia. Nah, misalnya manusia membutuhkan daratan yaitu tanah untuk tinggal. Jadi manusia itu kan tinggalnya di atas tanah. Nah, kemudian manusia itu juga membutuhkan air, maka Allah ciptakan lautan untuk menjadi salah satu sumber air yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, dan di dalam laut ini juga terdapat banyak makhluk hidup, di antaranya ikan dan juga tumbuhan laut seperti rumput laut. Nah, rumput laut itu tinggalnya di lautan. Nah, kemudian juga terumbu karang. Nah, itu juga hidupnya di lautan. Sebagaimana Allah menciptakan daratan yang sangat luas, yang bisa dihuni oleh banyak sekali manusia, yang kita bisa lihat bahwa di daratan itu terdapat banyak gunung. Allah juga menciptakan perairan yang sangat luas, yaitu yang kita sebut sebagai laut. Jadi laut adalah perairan yang sangat luas. Laut Allah ciptakan bukan hanya sebagai tempat tinggal ikan atau tumbuhan laut, tapi laut juga bisa menjadi salah satu jalur transportasi. Apa itu jalur transportasi? Yaitu jalan yang bisa dikendarai untuk seseorang berpindah tempat. Jalan yang digunakan untuk seseorang berpindah tempat. Misalnya pada zaman dulu sebelum ada pesawat terbang, kebanyakan orang kalau misalnya mau berpindah dari pulau satu ke pulau yang lain itu menggunakan kapal. Nah, kapal ini kapal ini berlayar di atas laut. Jadi laut Allah ciptakan selain untuk tempat tinggal ikan, yaitu untuk jadi sebagai salah satu jalur transportasi. Misalnya kalau zaman dulu dari Jawa ke Kalimantan, nah belum ada pesawat terbang, jadi dulu memakai kapal. Nah, sekarang juga ada, misalnya dari Jawa ke Bali, nah itu menggunakan kapal meskipun sudah ada pesawat terbang. Dan juga garam, jadi garam itu diambil juga dari air laut. Nah, air laut itu bisa diolah menjadi garam. Jadi Allah menciptakan laut juga dengan beberapa manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Nah, terdapat hadis Nabi yang maknanya seperti ini. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi, laut itu adalah air laut itu air yang suci, dan bangkainya yaitu ikan. Nah, itu halal untuk dimakan. Jadi kalau bangkai selain ikan itu biasanya kalau bangkai ayam, bangkai kambing gitu. Nah, jadi Islam melarang kita untuk memakan bangkai. Nah, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Baik anak-anak, karena sekarang kita temanya adalah laut, jadi kita sekarang mengenal
hewan yang hidup di laut dan juga belajar berhitung. Di sini ada gambar, silahkan dihitung ada berapa yang kalian lihat dan juga sebutkan gambar ini adalah gambar hewan apa. Ditulis ya. Nanti hasilnya difoto dan diserahkan ke ustazah. Ustazah akan mengulang kembali apa yang baru saja Ustazah sampaikan, yaitu inti dari pembahasan video ini adalah Allah menciptakan laut dengan manfaat yang sangat banyak bagi makhluk hidup. Laut adalah perairan yang sangat luas. Kemudian air laut bisa digunakan untuk bersuci. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu membaca kafaratul majlis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.